Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teten Tendianto, SHMH, dosen pada jurusan Hukum, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Saya bergabung di Universitas Tidar pada tahun 2022. Bidang ilmu yang saya tekuni yaitu ilmu hukum, khususnya bidang keahlian hukum internasional. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada PDD UKTPT bidang pengajaran pada mata kuliah Hukum Internasional. Mata kuliah Hukum Internasional adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa jurusan Hukum Program Studi Hukum semester 2. Dalam perkuliahan yang berbobot 3 SKS ini, mahasiswa akan mempelajari tentang hakikat hukum internasional, sumber hukum internasional, hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, subjek hukum internasional, eksistensi negara dan masyarakat internasional, pengakuan dalam hukum internasional, kedaulatan negara atas wilayah, yurisdiksi negara, tanggung jawab negara, suksesi negara, perjanjian internasional, penyelesaian sengketa internasional, dan yang terakhir negara dan individu. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah hukum internasional yaitu mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi bahwa dalam hubungan antar subjek dan hukum internasional dibutuhkan seperangkat hukum yang harus diperhatikan dan mengikat. Mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang hukum internasional, mampu mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan di bidang hukum internasional, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum internasional. Hal ini untuk mendukung tercapainya peta capaian pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan dicapai dengan berbagai strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan harian maupun periodik, UTS dan UAS. Tugas terstruktur akan meliputi tugas tertulis maupun lisan. Kemudian ada pemaparan studi kasus atau case study, project based learning yang diharapkan mendorong mahasiswa berpikir kritis dan mampu menerapkan materi-materi yang dipelajari pada saat menyelesaikan tugas proyek. Tujuan adanya project based learning adalah untuk memberikan kesempatan mahasiswa berpikir kreatif serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya hukum internasional dengan solusi yang tepat sesuai keadaan. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah hukum internasional yaitu student-centered learning, case study, dan project based learning. Kemudian, sistem penilaian dilakukan dengan mengacu pada ketentuan aturan bidang akademik Universitas Tidar, yaitu mencakup komponen dan bobot penilaian. Yang pertama, tugas 10%, ujian tengah semester atau UTS, dan ujian akhir semester atau UAS 20%, case method dan atau PJBL 50% dengan total 100%. Hal tersebut tercantum dalam format rencana pembelajaran semester atau RPS, namun tentunya di awal pertemuan atau saat penyampaian kontrak perkuliahan indikator penilaian tambahan seperti sikap dan keaktifan juga disepakati bersama mahasiswa. Adapun rubrik penilaian, tugas, UTS, UAS, dan PJBL pun selalu disampaikan sebelumnya agar mahasiswa mendapatkan gambaran bobot skor penilaian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan video praktik pembelajaran mata kuliah hukum internasional pada perkuliahan pertemuan keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Oke, hari ini kita akan memulai untuk pertemuan yang keempat. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran dan mendapatkan hasil yang maksimal pada mata kuliah hukum internasional. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Nah,
Hari ini di dalam pertemuan keempat kita akan membahas terkait subjek hukum internasional. Namun sebelum ke mata kuliah ini, di pertemuan ketiga, apakah ada yang masih ingat kira-kira materi apa sih? Sebetulnya kalau materi kita setelah membahas mengenai hubungan hukum internasional dan dengan hukum nasional. Kira-kira ada yang masih ingat gak teori yang memang pernah kalian pelajari di minggu kemarin? Ada yang tahu? Izin menjawab Bapak, Ya. jadi untuk minggu lalu membahas mengenai hubungan sistem hukum internasional dengan sistem hukum nasional. Terdiri dari dua jenis teori, yaitu yang pertama ada teori monisme, di mana hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari suatu sistem hukum pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu teori dualisme, di mana hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda secara implisit. Oke, tepuk tangan dulu untuk Damar. Baik, berarti masih pada ingat ya terkait materi-materi yang memang minggu kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Oke, hari ini kita akan membahas terkait subjek hukum internasional. Kalau kita berbicara terkait subjek hukum internasional, tentu saja kita berpikir bahwa subjeknya adalah negara. Siapa yang melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain, seperti itu. Namun, kalau sebelum kita melihat dari subjek hukum internasional, kalian di semester 1 mungkin pernah melihat subjek hukum atau yang dapat dimintai hak dan kewajiban, seperti itu. Apa aja sih yang pengertian terkait subjek hukum itu sendiri? Ini, pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum itu sendiri. Jadi kalian sebagai mahasiswa itu adalah sebagai subjek hukum. Di luar dari mahasiswa atau manusia, ada juga yang dikatakan sebagai subjek hukum adalah badan hukum. Seperti itu. Hampir sama dengan hukum internasional, kira-kira apa aja sih yang misalkan dikatakan sebagai subjek ataupun pengertiannya subjek hukum internasional. Hampir sama, dibebani hak dan kewajiban. Namun pada dasarnya hak dan kewajiban ini diatur oleh hukum internasional. Berbeda ya ketika kita berbicara terkait hukum nasional dengan hukum internasional. Di sini kita akan melihat beberapa istilah yang terjadi ataupun yang bisa dikatakan sama-sama subjek hukum internasional tapi pengertiannya berbeda. Kita lihat ada yang berbicara legal person. Ada juga yang berbicara terkait international entities. Seperti itu. Ada juga yang berbicara ataupun mengatakan international legal capacity. Ada juga yang mengatakan primary international actor dan yang terakhir subject of international law. Kesemuanya ini hampir sama di dalam pengertiannya. Jadi pada ujung-ujungnya adalah menjadi subjek hukum internasional. Kira-kira ada yang bisa menyebutkan enggak? Salah satu subjek hukum internasional itu apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Salah satunya itu negara. Karena negara itu melakukan hubungan hukum, misalnya kayak perjanjian dengan negara lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, negara. Kalau kita berbicara negara, tentu saja ini menjadi salah satu faktor ataupun aktor utama yang dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Kita bisa melihat mungkin di berita-berita, di sosial media, bagaimana Indonesia menjadi salah satu negara yang memang sudah berdaulat. Mereka memiliki sebuah hak dan kewajiban untuk berhubungan. Betul juga apa yang dikatakan dari saudari, siapa namanya? Anggi. Oke, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Oke. Berarti ini sudah bisa memberikan apa? Istilahnya itu Anggi itu sudah bisa memberikan hal-hal yang memang saya udah tahu nih subjek hukum internasional karena
Kalian mungkin pernah melihat di sosial media, di berita, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita akan bahas satu-satu. Nah, ada dua bagian bagaimana kita melihat dari subjek hukum internasional. Melihat dari apanya? Legal person atau status hukum. Seperti yang tadi dikatakan sebelumnya. Ada negara. Ada lagi organisasi internasional. Ada lagi Tahta Suci Vatikan di Roma. Itu sebagai subjek hukum internasional. Lalu juga ada individu dan pemberontak. Dan perlu diingat kalau pemberontak itu kalau diistilahkan bahasa Inggris itu ada belligerent dan insurgent. Yang menjadi subjek hukum internasional adalah yang belligerent. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi kalau kita melihat dari legal capacity, kira-kira bisa nggak mereka subjek hukum internasional misalkan negara memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional. Individu pun bisa dikatakan sebagai legal person, tapi belum tentu dia memiliki legal capacity. Dia hanya terbatas. Berbeda dengan negara ataupun organisasi internasional yang tentu saja lebih luas kapasitasnya dibandingkan dengan individu. Seperti itu. Nah, tadi kalian sudah mendengar terkait sedikit mengenai negara. Di sini kita tidak perlu dilakukan lagi. Negara itu menjadi apa? Subjek hukum internasional tidak dapat disangka lagi karena apa? Pelaku utama. Kalian bisa melihat misalkan yang sekarang presiden kita berkunjung ke negara lain, yang kemarin ke Turki, terus ke negara Singapura. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan, di mana mereka memiliki kapasitas yang diwakili oleh presiden. Ada pula yang diwakili oleh menteri-menteri, misalkan seperti itu. Kita lihat, ketentuan-ketentuan yang ada dalam sistem hukum internasional mengatur hak dan kewajiban hukum dengan negara lain. Tadi sudah disinggung juga dengan istilah hak dan kewajiban. Dapat beracara dan mengajukan tuntutan hukum di hadapan peradilan internasional. Misalkan saja, negara Indonesia merasa dirugikan karena sudah diserang dengan negara lain. Ya kalau sekarang, dan mudah-mudahan tidak terjadi ya. Misalkan negara-negara lain yang ada konflik, tapi kita merasa tidak ada kesalahan. Kita dapat menuntut ke pengadilan internasional tentu saja. Kita lanjut. Tahta Suci Vatikan yang baru dipilih sebelumnya. Kalau masih ingat mungkin di berita-berita sudah banyak berita terkait masalah Pop ataupun dipimpin oleh Paus sebagai kepala Roma dan memiliki kekuasaan spiritual. Itu ya. Ini berita hampir heboh di sosial media, di berita-berita seperti itu karena terpilihnya Paus yang baru. Nah ini, kira-kira kemenangannya apa sih kalau untuk tahta suci ini? Yang pertama, di bidang kemanusiaan dan agama. Hanya sebatas itu. Berbeda dengan negara-negara yang memang seperti Indonesia dan lain segala macamnya. Lalu kemampuan berhubungan dengan subjek hukum internasional lainnya. Melakukan perjanjian internasional yang nanti akan dibahas ataupun dibahas lebih dalam di semester 6. Itu ya. Di sini akan melihat terkait mereka memiliki kemampuan sama dengan negara. Misalkan tujuan untuk melakukan perjanjian itu apa? Terkait masalah di bidang spiritual, kemanusiaan, dan lain segala macamnya. Seperti itu. Ada perwakilan negara lain, seperti para diplomat. Gitu ya. Ini biasanya disebut nuncius. Gitu ya. Ini Tahta Suci Vatikan. Tadi sebelumnya adalah negara, Tahta Suci Vatikan. Lalu individu. Nah, individu ini sebelumnya diragukan menjadi subjek hukum internasional. Namun karena perkembangan zaman, kalian mungkin bisa melihat orang-orang melakukan ekspor, impor, orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan. Di sini bahwa ini menandakan bahwa
individu ataupun kalian misalkan menjadi pengusaha itu menjadi salah satu subjek hukum internasional. Yang sebelumnya ini hanya banyak perdebatan. Hanya bisa dikatakan sebagai subjek hukum nasional saja. Kalian, mahasiswa, ataupun dosen-dosen kalian, dan lain segala macamnya. Seperti itu. Nah, namun di perjanjian Versailles 1919, ini menjadi ketentuan, adanya ketentuan terkait individu sebagai subjek hukum internasional karena dapat mengajukan perkara-perkara di Mahkamah Arbitrase Internasional. Biasanya kalau berbicara arbitrase di sana untuk kegiatan ataupun permasalahan bisnis seperti itu. Lalu ada juga organisasi internasional. Ini kalau misalkan mau mendalam, ini ada di pertemuan di semester 3 di 3 SKS. Namun sebelum ke sana, ini hanya sebatas perkenalan saja sebelum melanjutkan ke mata kuliah di semester depan. Ada organisasi internasional. Kira-kira apa sih organisasi internasional itu? Nah, hampir sama. Kemampuan mengadakan hubungan dengan subjek hukum internasional lainnya. Jadi bukan hanya organisasi internasional dan organisasi internasional. Seperti itu. Organisasi internasional dengan negara misalkan, itu bisa. Contohnya saja misalkan terkait ASEAN, lalu apalagi NATO, itu adalah salah satu organisasi internasional yang memang existing sekarang. Lalu kemampuan membuat perjanjian internasional atau international legal capacity. Jadi semua subjek hukum internasional memiliki kapasitas dalam hal melakukan hubungan-hubungan hukum seperti itu. Itu sekilas terkait organisasi internasional. Lalu ada juga di sini pemberontak. Nah, kalau pemberontak ini kita akan lebih banyak bertemu di mata kuliah hukum humaniter internasional. Jadi setiap bagian-bagian ini ada mata kuliah khusus nih untuk memperdalam. Tetapi di mata kuliah hukum internasional kita hanya membahas sekilas saja. Kira-kira pemberontak siapa sih? Banyak. Tapi misalkan Pak, ada nggak yang ada di Indonesia? Kalau Indonesia itu masih pemberontak seperti insurgen. Mereka belum bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Ciri-cirinya apa? Terorganisir. Ada pemimpin di sana. Lalu menggunakan tanda atau pengenal, biasanya di baju ataupun di uniformnya. Jadi mereka memiliki tanda pengenal. Seperti itu. Jadi tidak tersembunyi-sembunyi. Kalau di Indonesia kan masih banyak yang sembunyi. Nah itu belum dikatakan sebagai belligerent atau pemberontak. Lalu menaati hukum dan kebiasaan perang. Jadi ini menjadi bagian-bagian dari pemberontak. Oke, itu saja terkait materi yang dapat disampaikan. Jadi nanti sebelum ada ke pertanyaan, kita ada tugas yang sudah ada di LMS. Nanti silakan kalian akses tugas-tugas kelompok yang ada di sana. Dan sebelumnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Ya. Terkait tadi kan individu sudah bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Oke. Nah, apakah individu tersebut dapat diadili juga Pak di peradilan internasional? Individu dapat diadili, tentu saja. Banyak contoh-contohnya. Yang kemarin, misalkan pemimpin-pemimpin yang memang melakukan tindakan-tindakan genosid. Mereka diadili di mana? Di ICC, International Criminal Court. Jadi hampir sama. Dia memiliki hak dan kewajiban yang memang dapat dituntut dan menuntut. Seperti itu. Gitu? Cukup? Oke. Saya kira itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video PDD UKTPT ini. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.